saya mendampingi Bu Linda Susanti. Kita akan ke Dewan Pengawas KPK. Kita akan melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh penyidik atau penyelidik KPK. Nah, supaya ini berjalan baik, kemudian tidak ada dusta di antara kita, makanya kami mengadukan ini ke Dewan Pengawas KPK. Dengan harapan, bukan harapannya, kami meminta supaya Dewan Pengawas KPK kemudian menyelidiki ini, memproses ini sampai titik tuntas. Itu yang kami minta kepada Dewan Pengawas KPK ya. Jadi kita akan kirimkan surat laporan pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya terdahulu kita juga di Ibu Linda Susanti sudah mengirimkan pengaduan ke Barskrim, Mabes Polri, kemudian sudah mengirimkan pengaduan juga kepada Kejaksaan Agung, kemudian ke DPR RI juga sudah, di Komisi 3, ke Presiden juga sudah, ke Kapolri juga sudah, jadi sudah semuanya. Jadi kita mau ini berjalan sesuai mekanisme konstitusi, sesuai dengan prosedur hukum, dan kemudian tidak ada lagi kita cuma bicara-bicara di wilayah yang nggak jelas, tapi ini sudah masuk ke wilayah hukum. Makanya kita minta supaya ini kemudian oleh Dewan Pengawas KPK pun mereka memproses ini, jadi semuanya memproses begitu. Nah, apa yang kita laporkan adalah mengenai penyitaan dana aset senilai sekitar 700 miliar yang kemudian aset itu adalah miliknya Ibu Linda Susanti yang tidak terkait dengan perkara apapun juga. Jadi ini kita meminta asetnya kembali supaya dikembalikan. Tapi ini kan masih belum jelas di pihak KPK penyidiknya. Makanya ini kami kembali mengajukan ke Dewan Pengawas KPK supaya ditindaklanjuti laporan kami ini ya. Nah, ini kita akan daftarkan dan kita akan ajukan laporannya, dan nanti atau sekarang Ibu Linda Susanti akan bicara sedikit aja mengenai apa sih yang dimaksud dengan asetnya beliau itu begitu. Yang pasti dengan jawabannya jubir KPK ya, yang mengatakan bahwa dugaan pemalsuan, justru itu menguatkan saya pribadi bahwa itu adalah palsu. Dan waktu itu saya tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dikarenakan saya sedang berjuang untuk ayah saya. Gitu. Jadi sekarang tinggal menunggu putusan, dan saya pun ingin membuktikan kepada mereka-mereka yang selalu mengintimidasi saya bahwa saya ada unsur pidananya. Saya ingin membuktikan bahwa perjuangan saya adalah perjuangan yang keadilan, kebenaran, dan juga melakukan untuk hak-hak saya. Dan harapannya bahwa Dewas ini juga penting ya untuk di tubuh KPK agar tidak ada penjahat di dalam. Jadi ini mengenai aset yang disita KPK ya. Ibu ini kan tadi bicara mengenai yang lain-lain, tapi mengenai aset-aset yang Ibu punya ini yang disita di KPK, kemudian ini mau diminta dikembalikan, tapi ini kan belum ada kejelasan dari pihak KPK sendiri, makanya kami melaporkan ini sebagai dugaan tindak pidana penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang gitu ya. Dan harapannya ini sih jangan sampai nih, ini kan sampai dengan saat ini ada oknum yang meminta saya untuk ketemu di luar. Oknum siapa ini? Oknum penyidik. Penyidik siapa? Oknum penyidik KPK. Nah, itu dia. Jadi saya berharap dengan oknum-oknum tersebut ya, karena adanya di Satgas 10 gitu kan, saya berharap bahwa mohon KPK dan Dewas jangan memberikan celah kepada oknum tersebut, karena saya juga tidak mau adanya negosiasi gelap gitu kan. Kalau memang ini benar, silahkan sesuai dengan apa adanya, dan sudah di ranah hukum, dan tolong kembalikan gitu aja. Ya, jadi telepon pernah. Kalau sekarang kan aku sendiri udah nggak mau menerima telepon. Jadi dia coba menghubungi orang aku gitu, orang aku yang memang polisi juga, yang kenal sama penyidik KPK. Jadi untuk meminta ketemu sama aku dan mencabut kuasanya Bang Doli, Pak, aku nggak mau. Ada berapa oknum yang dilaporkan? Kalau yang dilaporkan sih semuanya ya. Penyidik yang megang sih, penyidik yang megang. Ada pimpinan juga. Kalau Bang Desdi melihat gimana Bang? Pengen dicabut kuasanya oleh oknum itu? ya kan banyak juga yang pengen kita supaya dicabut. Orang di Barskrim juga kita mulai dicabut kuasanya gara-gara persoalan-persoalan hukum kan begitu kan. Jadi
ini udah biasa. Kadang-kadang kita bekerja, tapi ada pihak aktor oknum lainnya yang nggak suka, kemudian minta supaya kuasa dicabut. Yang lolos sih waktu dibarisin kan kasus Sambo kan kita langsung dicabut kuasanya kan begitu. Sekarang juga kita diminta cabut kuasanya, tapi Bu Lina ini dia bertahan. Ada tambahan barang bukti? Ya. Ada tambahan barang bukti? Ya, ini ada barang bukti lengkap, semua surat-surat dari penyelidik KPK, penyidik KPK. Jadi ini ada surat-surat mereka. Nah ini. Nanti kalau di Barreskrim mungkin lebih lengkap Iya. ya, ada rekaman dan juga video. Nah ini bentar ya, maaf. Ini jadi. Nah, ini ada surat penerimaan barang bukti ya. Yang pertama ini bukti pertama, kemudian bukti kedua ini KPK juga surat panggilan, gitu. Bukti ketiga juga berita acara penggeledahan. Bukti keempat yang apa lagi nih? 4A. Nah ini juga bukti mengenai surat panggilan juga yang 2025. Jadi semua ada lengkap ya, semua dipegang. Jadi ini nanti yang kemudian kita pakai kepada Dewan Pengawas supaya ini untuk diselidiki. Ini semua surat-surat dari KPK. Kalau sampai ada yang memasukkan kan keterlaluan ini kan. Gitu. Dan kita minta juga jangan sampai penyidik atau juru bicara KPK menuduh yang memasukkan ini adalah Bu Linda. Tidak, dia adalah korban. Justru Begitu. aku sendiri ada bukti WA ya, di mana aku menerima ini dalam bentuk PDF gitu. Jadi kalau misalkan menuduh kan ini lucu ya, dan yang pasti aku sudah tahu siapa yang informasi sesat itu adalah ada 2 oknum pengacara. Nanti siapa oknumnya aku akan sebutkan di Barreskrim. Yang pasti 2 oknum pengacara ini juga, yang satu kenal dengan jaksa KPK, yang satunya kenal dengan penyidik yang selalu bergeming sama aku belas semangka dan aku nggak pernah mau. Apa itu belas semangka? Asetnya yang sedang disidang KPK mau dibagi 2 antara oknum dengan Ibu Linda. Ibu Lindanya nggak mau begitu, itu belas semangka ya. Tapi kan belas semangka itu belah paro doang kan. Sebenarnya kalau dibelah lebih kecil-kecil banyak juga tuh semangka tuh. Apalagi kalau dijual di pasar yang apa ya pastikan gitu kan. Dan kalau mereka bersulit gimana Pak? Hah? Kalau mereka bersulit? Ini kan ada Dewan Pengawas KPK, ada Barreskrim Mabes Polri, ada DPR Komisi 3, ada Kejaksaan Agung memproses. Ya berkelit boleh saja. Hah? Mengadukan ini bikin laporan ini ke Jadi Dewan Pengawas KPK. kalau aku sih lebih gini ya, kalau ini KPK murni penegakan hukum harusnya bisa memanggil saya secara resmi untuk dipanggil oleh pimpinan KPK dan duduk bersama. Itu sih yang lebih utama. Jadi lebih objektif dan tidak ada informasi liar. Itu lebih bagus sih, karena penegakan hukum itu ya harus ditegakkan oleh tubuh KPK ini. Ini karena Dewan Pengawas KPK adanya di sini di Gedung Lama. Diterima berarti ya Bang? Ya, jadi surat pengaduan kita surat pengaduan Ibu Linda Susanti ini sudah diterima oleh bagian penerima surat pengaduan di Dewan Pengawas KPK. Jadi ini buktinya sudah diterima dan kemudian kita menunggu tindak lanjut dari Dewan Pengawas KPK untuk memproses persoalan ini.